Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum lastu khairu minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin summa amma ba'du. Fanas'alullaha ta'ala ayyarzaqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wal amali salih wa ayyufaqihana fid din wa ayyaftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'ali falifada wal istifadah wal hasalata masuki bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal alal khairi ibtigha mardatihi wa sahabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat begitu banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada majelis atau pada kesempatan kali ini dimudahkan bagi kita untuk bertatap muka di majelis Daurah Tarhib Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mungkin tema yang kita usung karena di sini judulnya Zadus Shaim, ya berarti ini adalah bekal kita, bekal muslim atau bekal bagi orang yang berpuasa dalam menyongsong bulan Ramadan, seperti itu. Lalu yang kedua, sholawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tayyib, para hadirin wal hadirat, asatid dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi ini di sesi yang pertama, saya sendiri tadi ada yang minta perkenalan. Jadi saya Muhammad Irfandi, biasanya dipanggil Irfandi. Saya lulusan kalau pondoknya dulu di Ponorogo, tepatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor dari tahun 2012 sampai tahun 2016 penugasan, lalu 2016 alhamdulillah melanjutkan studi pendidikan di Jami'ah Ifriqiyah Al-Alamiyah di Sudan, ambil jurusan syariah, jurusan syariah, seperti itu. Saya asli orang Riau, jadi di sini namanya Irfandi Al-Indragiri. Al-Indragiri nisbat kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Indragiri Hulu, seperti itu. Mungkin cukup ya untuk perkenalannya. Mungkin barangkali kalau mau ditambahkan ya profesi ya sebagai guru, ya saya sebagai guru pondok. Adapun kesibukan lainnya ya taklim di masyarakat, ngisi kajian di beberapa masjid atau sekolah di sini. Itu juga untuk aktif juga untuk mengisi kajian online, misalnya di Ustaz Abdul Negara atau di Ma'had Ali Habrul Ummah, dan di Fawad Syafi'iyah, atau di Yayasan Bisa punya Ustaz Nur Fajri Ramadan. Dan di Fawad Syafi'iyah ini alhamdulillah Al-Fakir sendiri sudah diberikan amanah beberapa kesempatan untuk dapat mengisi sharing ilmu, ya, untuk dapat sharing ilmu di akun ini di Fawad Syafi'iyah, seperti itu. Oke, mungkin barangkali kita cukupkan sampai di situ untuk perkenalan. Maka insya Allah untuk sesi yang pertama saya sendiri yang mengisi. Untuk temanya mulai dari makna puasa sampai nanti pembatal puasa, tapi nggak semuanya ya, tidak semuanya. Tapi pembatal puasa sampai yang nomor 2 saja, seperti itu. Ala kulli hal. Sebelum daripada itu,
sebagaimana yang mungkin barangkali kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, berarti menandakan ya sebentar lagi 2 atau 3 pekan. 3 pekan lah ya, atau 3 pekan kita bersama-sama akan menyongsong bulan Ramadan. Jadi mungkin barangkali doa yang sering kita panjatkan baik di setiap setelah sholat kita atau ketika di munasabah-munasabah atau ada hajat-hajatan, doa yang sering kita haturkan. Allahumma barik lana fi Rajab, fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan dengan hitungan beberapa hari atau hitungan beberapa pekan ini, ya semoga saja Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan nikmat umur yang panjang untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para hadirin sekalian, tentu dalam menyongsong bulan Ramadan ini ada bekal persiapan yang mesti kita siapkan seperti itu. Jangan sampai nanti sudah masuk bulan Ramadan akan tetapi bekal tersebut belum disiapkan. Sebagaimana seorang mujahid yang mau berjihad di Ma'rakah atau di medan jihad, akan tetapi bekal persiapan seperti peluru, seperti makanan, minuman, alat-alat medis kesehatan tidak disiapkan. Ya akhirnya ini kan seperti orang yang nanti mati konyol ya, orang yang mati konyol karena tidak ada persiapan. Makanya ada pepatah yang mengatakan itu, di mana pepatahnya, sediakanlah payung sebelum hujan. Sudah tahu musim hujan, tapi payung tidak disediakan kan gitu. Payung tak disediakan ya. Ya jangan salahkan hujan turun nanti baju kita basah kuyup. Kenapa? Karena sudah tahu musim hujan tapi tidak dipersiapkan. Begitu juga dengan momen bulan Ramadan. Maka butuh bekal yang harus kita persiapkan. Maka secara globalnya yang bisa saya sampaikan, bekal-bekal yang mesti kita persiapkan, seperti yang pertama itu membiasakan diri dari sekarang berpuasa. Membiasakan diri dari sekarang itu berpuasa. Ini sebagaimana banyak hadis-hadis yang menerangkan demikian. Sebagaimana Ibunda Aisyah menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa, bahkan disebutkan yasumu Sya'ban kullahu, semuanya. Sebagai riwayat mengatakan illa qalilah, banyak berpuasa di bulan Sya'ban, illa qalilah ya, tapi sedikit yang mungkin barangkali dihitung bukanya Nabi. Dan dalam riwayat yang lainnya, hadis yang lain lagi di An-Nasa'i dan riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Usama bin Zaid, bahwasanya beliau mengatakan lam aroka tasum, saya tidak melihat engkau berpuasa bulanan selain Ramadan tentunya yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana Sya'ban syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang dilupakan oleh manusia. Pertama, lalu yang kedua, pada bulan ini turfa'u fihi al-a'mal, bahwasanya amalan kita akan dilaporkan, akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fauhibbu ayyurfa'a ila rabbil alamin, aku mau dan aku suka ketika amalanku diangkat, dilaporkan kepada Allah Tuhan semesta alam, sementara aku dalam keadaan berpuasa. Maka dalam hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya bekal yang mesti kita persiapkan di belum menyongsong bulan Ramadan, dalam artian di bulan Sya'ban ini, melatih diri kita untuk berpuasa. Itu poin yang pertama. Lalu juga saya sampaikan juga, mungkin barangkali ini bagi kita sebagian atau bagi para akhwat biasanya ya, yang mungkin barangkali masih punya hutang puasa, maka saya sampaikan di majelis ini dari sekarang diqadha. Puasanya dari sekarang diqadha. Jangan sampai nanti ketika Ramadan masuk, sementara kita masih punya hutang puasa. Maka kalau seperti ini nanti ada konsekuensinya. Bukan hanya mengqadha, akan tapi nanti juga wajib bayar fidyah seperti itu. Kulli yaumin muddun. Oke, itu bekal yang pertama. Lalu bekal yang kedua yang bisa saya sampaikan, ya mulai dari sekarang memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya para ulama salaf itu mengatakan
bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah syahrul qurra, bulannya para orang yang membaca Al-Quran. Maka mulai dari sekarang kita latih, membiasakan diri. Mulai dari 1 juz gitu ya. Nah, kalau bisa lebih dari itu, 2 juz 1 hari, 3 juz 1 hari, kita biasakan dari sekarang. Karena yang namanya manusia itu bisa melakukan sesuatu karena keterbiasaan. Tentu sebelum keterbiasaan ini ada yang namanya keterpaksaan gitu ya. Dari paksa nanti itu menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Makanya ada qaul yang masyhur yang mungkin barangkali sering antum dengarkan, bahwasanya bulan Rajab itu dianalogikan sebagai syahruz zar'i, ya kan, bulan menanam. Adapun Sya'ban itu syahruz saqi, bulan merawat atau mengairi tanah. Sementara Ramadan itu adalah bulan kita memanen tanaman. Setiap orang itu wakullun yahsudu mazar'a, bahwasanya setiap orang itu akan memanen sesuai dengan apa yang dia tanam. Maka jangan sampai dia menyesal di kemudian hari ketika orang mendapatkan panen apa yang dia tanam. Maka dalam hal ini saya ulangi lagi, membiasakan diri untuk berpuasa, untuk memperbanyak baca Al-Quran, begitu juga ketaatan yang lainnya seperti sholat malam, tahajud, witir, dan yang lainnya. Bekal yang terakhir yang bisa saya sampaikan, ini pembahasan kita, yaitu mulai dari sekarang pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih Ramadan. Karena Ramadan identiknya dengan puasa, maka dalam hal ini kita seyogyanya mempelajari fikih puasa Ramadan seperti itu. Nah, inilah momentum kita pada pagi hari ini, insya Allah. Dan sebagaimana juga yang sudah kita ketahui ya para asatidzah, mungkin sebagian dari antum ada yang sudah mempelajari atau mungkin ada yang sudah mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Imam Al-Zarnuji. Kan belum mengatakan di dalam kitab itu bahwasanya ilmu itu kan terbagi 2. Salah satunya ada yang namanya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu kondisional, allazi yahtaju al-an, yang dibutuhkan, ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, misalnya seperti fikih sholat, fikih toharo, begitu juga dengan fikih puasa. Maka hukum mempelajari fikih puasa itu, apalagi ketika kita masuk nanti di situ, maka hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Tidak boleh la yasa'u jahluhu. Tidak boleh bagi kaum muslimin itu untuk jahil dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Bahkan ini ada nasihat yang indah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam Nazm Zubatnya. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka bisa jadi nanti amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung kita mulai ya, bekal puasa ini, bekal muslim dalam menyongsong bulan Ramadan ini, kitab yang akan kita pakai yaitu Fiqih Al-Manhaji. Nah, ini kitab yang saya pegang sekarang, Fiqih Al-Manhaji, yang dikarang oleh 3 ulama Syam. Masya Allah ya. Yang pertama Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, lalu yang kedua Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, lalu yang kedua Syekh Ali Asyirji, seperti itu. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Oke, sekarang kita masuk kitabnya, masuk pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Wa qala al-masyayikh wal musannifuna fi hadzal kitab hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, nafa'anallahu bi'ulumihim wa ulumina fid daraini Allahumma amin. Asyamu. Nah, di dalam ini pembahasan ini yang pertama yang akan kita jelaskan, yang pertama definisinya, lalu yang kedua tarikh tasyriknya, lalu yang ketiga asraruhu itu artinya hikmah-hikmah
atau rahasia-rahasia di balik puasa. Adapun yang pertama, ta'rifuhu. Apa definisinya? Dikatakan as-siyamu lughatan al-imsaku anisy' kalaman kana au ta'aman. Artinya apa? Artinya puasa itu secara makna bahasa as-siyam itu berasal dari kata soma yasumu. Sauman atau siyaman. Sauman atau siyaman. Dia memiliki dua makna. Baik makna secara bahasa ataupun makna secara syarak. Di sini disebutkan asyamu lughatan, apa artinya? Artinya adalah al-imsaku anisyai'i kalaman kana au ta'aman. Artinya apa? Artinya menahan diri dari sesuatu. Mau sesuatu itu dalam bentuk kalam ataupun dalam bentuk makanan atau selain daripada keduanya. Hal ini dikuatkan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibunda Maryam. Jadi Ibunda Maryam diceritakan di dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani shauma. Ibunda Maryam mengatakan bagaimana? Inni nazartu lirrahmani shauma. Ayat selanjutnya, falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk saum. Apa saumnya maksudnya di sini? Apakah saum yang dimaksudkan di sini kita bawakan secara makna syar'i? Enggak. Tafsirannya ada di ayat yang selanjutnya, yaitu falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk saum, aku tidak akan berbicara. Falan ukallimal yauma insiya, tidak akan berbicara kepada orang-orang. Jadi yang dimaksudkan saum di sini apa? Hai imsakan wasukutan anil kalam, menahan diri dan diam dari kalam. Seperti itu. Dan tentu juga hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh syair dalam mensifati al-ma'rokah atau harokah atau gerakan, dikatakan gimana kalau syairnya khailu syiamin wa khailu ghairu shaimah. Jadi ada kuda yang dia diam, ada juga kuda yang bergerak, Nah, maka dalam hal ini intinya syahidnya di sini as-shaum secara makna bahasa artinya imsak. Mau imsaknya itu dalam bentuk menahan diri makanan atau dari kalam atau selain daripadanya, maka dinamakan as-syiyam secara makna bahasa. Para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu secara syarak dikatakan definisinya apa? Definisinya adalah imsakun anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Artinya apa? Yaitu menahan diri. Nah, ini khusus. Tidak lagi dikatakan imsaku anisye, enggak. Tapi lebih khusus, lebih spesifik. Makanya biasanya nih para ulama kita ketika mendefinisikan secara bahasa itu lebih umum, lebih aam daripada definisi secara syarak atau secara istilah. Menahan diri, tapi menahan diri disempitkan. Imsakun anil mufattirati, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, lalu disertai dengan niat. Nah itu. Jadi menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti akan kita sebutkan apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa. Mas kita jelaskan semuanya. Karena sesi yang diarahkan kepada saya itu hanya pembatal yang nomor 2 saja. Dari kapan sampai kapan? Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Cuman yang perlu kita pahami, fajar itu kan terbagi 2. Ada yang namanya fajar shadiq, lalu yang kedua fajar kadzib. Yang berhubungan dengan hukum fikih itu hanya fajar shadiq. Adapun fajar kadzib itu tidak ada hukum yang berkaitan dengan fajar kadzib. Shadiq seperti misalnya masuknya waktu subuh dan start awal dari kita berpuasa, seperti itu.
Lalu yang selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu tarikh tasyri'nya. Tarikh tasyri'. Nah, di sini akan dijelaskan kepada kita kapan sih puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan. Akan tetapi para asatidzah dan para ustazah, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita paham ini ya, kita sudah tahu bahwasanya Nabi kita itu kan punya dua fase dakwah. Betul ya? Dua fase dakwah. Ada yang pertama fase dakwah al-Makkiyah, lalu yang kedua fase dakwah al-Madaniyah. Kalau kita berbicara konteksnya puasa bulan Ramadan, maka di fase dakwah al-Makki itu tidak disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Itu poinnya yang pertama. Adapun ketika masuk fase al-Madani, fase dakwah di kota Madinah, disinilah baru disyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dikatakan, ya, furidha siyamu syahri ramadhana fi sya'ban minas sanati ats-tsaniyati lil hijrah. Maka puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban. Lihat, fi sanati ats-tsaniyati lil hijrah, di tahun yang kedua setelah hijrahnya Nabi. Berarti maksudnya apa? Ketika sebelum hijrah, yaitu ketika fase dakwah di Mekah, ini belum disyariatkan gitu ya. Belum disyariatkan dan juga belum diwajibkan. Kapan diwajibkan? Ketika di fase dakwah al-Madani, yaitu pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Dan kalau kita perhatikan para asatidzah, para hadirin sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa ketika sudah disyariatkan pada tahun kedua, kan Nabi itu kan wafat pada tahun 11 Hijriah, betul ya? Wafat pada tahun 11 Hijriah. Maka dari tahun 2 sampai tahun 11 itu kurang lebih Nabi melaksanakan puasa itu sebanyak 9 kali. Betul ya? Sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Para ulama kita mengatakan semuanya itu Nabi melaksanakannya an-nawaqis. An-nawaqis itu maksudnya apa? Nabi melaksanakan puasa itu selama hanya 29 hari saja. Kecuali hanya satu bulan yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa 1 bulan full, dalam artian 30 hari. Maka dalam hal ini saya ulangi lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa dari disyariatkannya sampai menjelang Nabi wafat itu sebanyak 9 kali. 8-nya 29, 1-nya 30. Lalu dikatakan waqad kana as-siyamu qabla dzalika ma'rufan indal umami as-sabiqah. Dan adalah puasa itu sebelumnya sudah dikenali atau sudah diketahui oleh umat-umat sebelumnya. Artinya apa? Artinya umat sebelum datangnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini Oke. Dan adalah ibadah puasa itu sudah dikenali atau sudah diketahui oleh umat-umat sebelumnya. Dalam artian sebelum datangnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat sebelumnya itu sudah mengenali yang namanya ibadah puasa. Cuman bagaimana bentuknya, kapan waktunya, bagaimana kaifiahnya, itu nggak tahu. Akan tetapi syariat puasa itu sudah dikenali oleh umat-umat sebelumnya. Dan bahkan wa inda ahlil kitabil ladzina asaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga ahli kitab pun yang hidup semasa atau sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah tahu, sudah mengenali yang namanya puasa. Sebagaimana ahlul kitab, orang-orang Bani Israel, yang dimana mereka itu berpuasa Asyura. Yang mana mereka itu puasa Asyura dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur ya, bentuk syukur karena
diselamatkan oleh kejaran Fir'aun. Ya, Nabi Musa sama Bani Israel terselamatkan dari kejaran orang-orang Fir'aun. Maka sebagai bentuk ekspresi kesyukuran mereka itu berpuasa. Maka kan Nabi setelah itu kan istilahnya ya membanggakan umat tauhid lah ya, dengan mengatakan fananu ahak al-aula, atau semakna dengan itu minkum, kami ini lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam daripada kalian. Seperti itu. Intinya ahlu kitab itu yang semasa dengan Nabi pun mengenali yang namanya puasa. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahidnya di sini apa? Syahidnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Gitu ya. Sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Lalu dikatakan illa anna wujuba shaumi ramadhana lam yushra' min qabl. Oke. Puasa secara umumnya itu dikenali. Akan tetapi kewajiban puasa di bulan Ramadan itu tidak disyariatkan sebelumnya. Bisa paham ya? Bisa dimengerti ya? Puasa secara umumnya itu sudah dikenali oleh umat-umat sebelumnya. Akan tetapi secara spesifiknya kewajiban puasa di bulan Ramadan itu tidak disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, fahadhil ummatu taltaqi ma'al umami as-sabiqah fi asli masyru'ati shaumi. Maka umat ini, maksudnya umat Nabi ini, ya kita ya sekarang ini, ya, itu ada kesamaan. Dia bertemu atau ada kesamaan dengan umat-umat sebelumnya. Dalam hal apa? Dalam hal asal pensyariatan puasa. Akan tetapi yang menjadi khususnya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Wataktasu ummatu Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam bifardiyati syahri Ramadhan bidzati. Jadi yang menjadi pengkhususan umat Nabi itu adalah dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Seperti itu kurang lebih. Oke. Akan tetapi para hadirin sekalian, yang perlu kita pahami ketika turun ayat atau surah Al-Baqarah ayat 183 ini, di awal-awal itu kaum muslimin tidak, istilahnya gini, dikasih pilihan. Yang mau puasa silahkan, tapi yang mau bayar fidyah pun juga monggo. Gitu ya. Itu awal-awal seperti itu. Jadi yang mau berpuasa silahkan, yang mau kasih makanan pun juga silahkan. Akan tetapi ketika turun Al-Baqarah ayat 185 yang faman syahida minkum syahra falyasum, bagi barang siapa yang menyaksikan hilal maka dia berpuasa. Maka ketika ini juga menasahkan hukum yang sebelumnya. Dalam artian seperti ini, kamu wajib berpuasa, nggak ada pilihan puasa atau fidyah, nggak ada pilihan seperti itu. Kamu wajib melaksanakan puasa dengan catatan kalau kalian mampu. Tetapi kalau tak mampu, kalian boleh nggak berpuasa. Tapi dengan catatan nanti diqadha setelah Ramadan. Dan juga kalau memang tidak mampu sama sekali, seperti misalnya orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit la yurja buruhu, yang tidak ada potensi untuk sembuh, maka dia tidak wajib puasa di bulan Ramadan, cukup dia ganti dengan fidyah. 1 hari dia tidak berpuasa, bayar 1 mud, seperti itu. Wallahu a'lam. Sekarang yang selanjutnya dalil disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Al-aslu fi fardiyati shaumi syahri Ramadhana. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Syahidnya di sini. Faman
syahida minkum syahra falyasum. Dalil yang pertama. Lalu dalil yang kedua, wa qauluhu ay qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Nabi, hadisnya Nabi, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah. Islam ini dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwasanya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, menunaikan zakat. Wal haji, dan melaksanakan haji bagi yang mampu tentunya. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Wa kadzalika qauluhu ay qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi alladzi sa'alahu, dan begitu juga perkataan atau sabdanya Nabi kepada orang Arab Badui ketika orang Arab Badui bertanya kepada Nabi, akhbirni madza faradu alayya Allahu minas shaumi. Katakan atau kabarkan, beritahukan kepadaku, apa sih yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atasku ini dari berpuasa. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Adapun selain daripada itu tidak wajib, kecuali kalau dia nazarkan. Wallahu a'lam. Lalu yang pembahasan selanjutnya, hukum. Ya, hukum bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tetapi dengan catatan min ghairi uzrin. Kalau dia tidak diuzurkan. Kalau dia tidak diuzurkan. Oke. Bagaimana hukumnya? Tentu dalam hal ini para asatidzah, kan al-musannif kan mengatakan, kan para masyayikh kita dalam kitab ini kan mengatakan min ghairi uzrin. Kalau tidak diuzurkan. Maka kalau diuzurkan beda cerita, gitu ya. Kalau diuzurkan ya beda cerita. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Namanya uzur ya, seperti uzur sakit atau uzur haid, nifas. Ini kan uzur. Ya maka nggak ada problem. Yang jadi problemnya itu apa? Kalau dia tidak berpuasa itu min ghairi uzri. Ini pembahasan kita. Kita lihat. Lamma kana siyamu syahri ramadhana ruknan min arkanil islami wa minal faraidi al-ma'lumati minad dini bid-darurah. Ada 2 poin di sini yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, jadi gini, manakala ketika berpuasa di bulan Ramadan itu, dia kan termasuk bagian dari rukun Islam. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Namanya rukun, ini kan rukun sebagai pondasi agama. Yang dimana tidak akan tegak agama itu kecuali adanya pondasi ini, adanya rukun. Karena puasa termasuk bagian dari rukun. Dan dia perkara yang maklum minad dini bid-darurah. Yang kewajibannya itu diketahui secara pasti dalam agama ini. Berarti kalau ini termasuk perkara yang maklum minad dini bid-darurah, maka mau dia khasun, mau dia orang amun, khas artinya alim, khas am artinya orang awam, itu tahu ini wajib. Bahkan misalnya orang jahil sekalipun, orang awam sekalipun, kalau ditanya apa hukum puasa di bulan Ramadan, maka mereka akan menjawab hukumnya wajib. Begitu juga kalau ditanya apa hukum melaksanakan sholat 5 waktu. Mau yang khas, mau yang am, mereka bersepakat mengatakan bahwasanya ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini perkara qat'i. Perkara yang sudah paten. Tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada ranah untuk berijtihad di sini. Maka kita lihat, karena ini perkara yang tadi pertama, termasuk rukun Islam. Lalu yang kedua, dia termasuk perkara yang maklum minad dini bid-darurah. Maka, karena jahidu jubihi kafiran, maka orang yang mengingkari kewajibannya dihukumi kafir.
ya, maka orang yang mengingkari kewajibannya kafir. Dalam hal ini saya sebutkan dua dulu ya. Dua poin nih yang perlu kita pahami. Orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tidak uzur. Kita lihat dua. Apakah karena dia mengingkari kewajibannya atau tidak mengingkari kewajibannya? Yang pertama, dia mengingkari kewajibannya. Misalnya, orang ini ditanya, dia nggak berpuasa. Ditanya, kenapa? Limadza anta la tasum? Kenapa kamu itu nggak berpuasa? Dia jawab, puasa itu nggak wajib. Puasa itu sudah nggak relevan lagi di zaman ini. Masa kita diminta untuk tidak makan, tidak minum, tidak mencampuri istri kita selama sebulan. Nggak ada lagi, nggak relevan lagi nih zaman sekarang. Ini sudah jahit. Orang ini seperti ini sudah jahit. Maka konsekuensinya dia keluar dari agama Islam. Ketika dia keluar dari agama Islam, maka bagaimana cara ta'amulnya? Dikatakan, yu'amilu mu'amalatal murtaddi. Maka dia diperlakukan seperti orang murtad. Seperti orang murtad, orang yang telah keluar dari agama Islam. Maka bagaimana memperlakukan orang murtad? Pertama kali yang mesti kita lakukan itu jangan langsung yuktal ya. Nggak ada, syariat Islam itu seperti itu, nggak ada. Jangan semena-mena. Ya, langsung tangkap bunuh, nggak seperti itu. Tapi diminta dulu. Diminta taubat dulu. Ya, diminta taubat, diingatkan segala macamnya. Kalau dia fa'in taba, ubila minhu, kalau dia bertaubat, lalu dia bersyahadat, masuk Islam lagi, akan diterima. Tetapi kalau dia nggak mau, istilahnya kita ngeyel atau apa gitu ya, bukannya dia nggak mau, maka wa illa kutil had, dan maka dia kena had. Apa hadnya? Hadnya dibunuh, seperti itu. Itu dengan catatan, apa catatannya? Wa zalika illam yakun qaribul ahdi bil Islam, itu dengan catatan hal ini berlaku kalau seandainya orang tersebut bukan orang yang baru masuk Islam atau nasya'a ba'idan anil umran atau anil umran kama yaqulu al ulama'u ay ba'idan anil ulama, atau orang yang jauh dari pemukiman atau perkotaan. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang jauh dari ulama. Dua orang ini, yang pertama orang yang baru masuk Islam, lalu yang kedua jauh dari ulama, maka dia diuzurkan. Ya, ada orang nih, misalnya di akhir Sya'ban dia baru masuk Islam. Ya, awal Ramadan dia nggak berpuasa, ditanya, kenapa kamu nggak berpuasa? Puasa kan nggak wajib. Karena ustaz saya baru menjelaskan misalnya masalah sholat, masalah puasa belum dijelaskan. Misalnya seperti ini nih. Nah, ini seperti ini yu'zar. Seperti ini yu'zar. Begitu juga orang yang jauh, yang jauh dari dari ulama gitu ya, dari ulama. Tentu yang perlu kita pahami, yang dua orang ini tadi atau dua kelompok ini, dia yu'dzar, dia ma'dzur ketika masih dalam keadaan seperti itu. Cuman ya tentu kan dia tidak dibiarkan selama-lamanya bodoh dalam perkara ini. Maka dimotivasi untuk mempelajari hukum-hukum puasa. Dikenali, terus dia juga belajar, dia juga ada tuntutan untuk belajar masalah fikih sholat atau fikih saum, ibadah-ibadah yang lainnya. Baru setelah dia mengetahui yang demikian, diwajibkan. Baru setelah itu wajib atasnya, dan setelah itu tidak ada uzur lagi untuk jahid, untuk mengingkari kewajiban berpuasa, seperti itu. Allahu a'lam. Lalu yang selanjutnya, amma man taraka saumahu bi ghairi uzrin. Lalu bagi barang siapa yang dia tidak berpuasa, ini kan tentu bi ghairi uzrin. Wa kana ghairu jahidin liwujubihi, orang ini tidak mengingkari kewajibannya. Seperti misalnya dia mengatakan asum wajibun alayya, puasa itu wajib atas saya. Walakinila asum, saya enggak berpuasa. Kenapa? Ditanya kenapa demikian, kasalan atau tahawunan, malas, lagi malas nih, gitu. Itu dia masih beriktikad, dia masih mengatakan nih bahwasanya puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib, akan tetapi dia nggak berpuasa karena dia malas. Maka orang yang seperti ini
fa innahu yakunu fasiqan, hanya dihukumi fasik, walaysa bikafirin, enggak dihukumi kafir. Tetapi ada konsekuensinya, bahwa jaba ala hakimil muslimina, pertama habsuhu, yang kedua man'uhu minat ta'ami wasyarabi naharon, maka wajib atas hakim muslim, tentu dalam hal ini yang menegakkan syariat Islam ya, hanya yang seperti ini hanya bisa dilakukan ketika menegakkan syariat Islam. Ya kalau nggak menegakkan syariat Islam ya nggak bisa, ya nggak bisa seperti itu. Ya semoga kita mendapat pemimpin yang nanti di kemudian hari bersyariat kepada Islam gitu ya. Wajib ala hakimil muslimina habsuhu, yang pertama dia ditangkap. Itu ditakzir ya, takzirnya itu ya bisa dengan ditangkap atau dipenjara. Lalu setelah itu bukan hanya sekedar itu. Waman uhu minat ta'ami wasyarabi naharon, lalu dia itu dilarang untuk makan, untuk minum di siang hari. Nah, jadi misalnya gini, di pagi hari dia kan nggak berpuasa. Pagi hari dia nggak berpuasa. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak berpuasa? Malas, ditangkap. Lalu setelah itu dipenjara. Setelah itu meskipun dia nggak berpuasa karena tadi di pagi harinya kedapatan makan atau minum, tetap setelah itu dia dilarang untuk makan, untuk minum. Kenapa demikian? Liyahsulalahu as-saubu bidzalika, agar dia mendapatkan bentuk dari puasa. Walau suratan ya, dia itu biar itu dia mendapatkan bagaimana bentuk puasa, dan juga tentunya untuk memuliakan atau menghormati waktu puasa itu. Meskipun ini nggak dianggap puasa secara syarak ya, nggak dianggap, dalam artian dia wajib mengqadha, di hari itu wajib mengqadha setelah Ramadan usai. Dia hanya diminta saja untuk tidak makan, untuk tidak minum, agar dia itu seperti dalam keadaan orang berpuasa. Wallahu a'lam. Lalu yang selanjutnya pembahasan tentang min hikami as-siyami wa asrarihi wa fawaidihi, yaitu hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia ataupun faedah-faedah berpuasa. Di sini mungkin barangkali karena banyak ini ya, sampai 1 lembar, mungkin nggak saya baca semuanya, atau mungkin teks bahasa Arabnya nggak saya baca untuk biar tidak kepanjangan gitu ya. Mungkin ada beberapa poin yang langsung saya terjemahkan saja. Seperti itu. Kita baca. Yan bagi lil muslimi ayya'lama qabla kulli syai'. Maka seyogyanya bagi seorang muslim untuk mengetahui. Jadi sebelum memulai sesuatu itu seyogyanya bagi seorang muslim an-nasiyama syahri ramadhana ibadatun faradahullahu ta'ala, yang dimana puasa di bulan Ramadan itu adalah dalam bentuk ibadah yang Allah wajibkan, ibadah itu kepada kita. Itu yang pertama kali yang mesti kita lakukan. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan itu jangan dijadikan sebagai beban, gitu ya. Jangan dijadikan sebagai beban, jangan dijadikan sebagai sebagai mengekang kita, tidak. Tapi yang kita pahami pertama kali adalah puasa itu adalah bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Yang namanya ibadah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasia-rahasia di balik itu semua. Dan tentu kita kenapa diciptakan di muka bumi ini kan termasuk salah satu esensinya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Betul nggak? Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Dan begitu juga ya bacaan yang sering kita yang kita lantunkan, yang kita ucapkan di setiap sholat kita. Ketika sebelum memulai baca Al-Fatihah itu, baca dhaif kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku itu hanya untuk Allah. Jadi itu para hadirin sekalian,
para asatidz dan ustazah, yang perlu kita pahami bahwasanya sebelum sesuatu itu kita harus tahu nih, puasa itu adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Karena dia ibadah, lihat nih, wa makna kauniha ibadah, maksudnya apa? Yaitu ayyakuma al-muslimu biadaiha istijabatan li amrillah. Ini gimana caranya Ustadz untuk coret-coret nih? Tadi sudah saya tengok tadi nih, sudah saya cari. Gimana Ustadz? Adminnya bagian yang mana? Kirim reaksi ini. Gambar apa? Titik 3 ini. Atau gambar pena ya? Di dekat Zoom tuh ada Ustaz. Gambarnya apa? Gambarnya kayak laser gitu Ustaz. Laser. Ini laser. Mulai tulis catatan ini ya? Iya. Mulai tulis catatan. Kita lihat dulu. Cek dulu ya, bentar ya. Oh, bukan Ustaz. Kan yang itu Ustaz. Sebentar ya. Ayo Ustaz, kita lanjut aja dulu. Oke, jadi nggak apa-apa. Kita mulai saja dulu. Nanti kalau sudah ada Ustaz, nanti antum infokan aja. Soalnya di sini kayaknya nggak ada. Mana ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi maksud ibadah itu apa? Jadi maksud ibadah itu ayyaku ma'al muslimu bi'adaiha istijabatan di amrillah. Itu poin yang pertama. Jadi muslim, jadi seorang muslim itu ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah itu dalam bentuk istijabah li amrillah. Poin pertama. Itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kepatuhan kita dan ketaatan kita atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Lalu yang kedua, wa qiyaman bihaqqil ubudiyati lahu ailillah. Jadi untuk menunaikan hak kita sebagai hamba itu kepada Allah. Apa hak kita? Hak penghambaan ya, afwan. Hak penghambaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Biqat'in nadhari an ayyi natijatin yumkinu, ya, tanpa memandang apapun yang dapat kita peroleh dari ibadah puasa. Itu 2 poin itu. Para hadirin sekalian, 2 poin itu. Di apa yang pertama? Yang pertama, seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah itu memang dalam bentuk sebagai bentuk kepatuhan dia, dan ketaatan dia kepada Allah. Lalu yang kedua, itu untuk menunaikan hak penghambaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu faidza fa'ala al-muslimu zalika, kalau seandainya seorang muslim sudah melakukan hal yang demikian, maka fala mani'a ayyatatalla'a ba'da idzin, maka tidak masalah bagi dia untuk setelah itu untuk mencari apa hikmah-hikmah, apa rahasia ilahi yang tersembunyi dalam ibadah tersebut. Min syami wa ghairihi, dari puasa dan selanjutnya atau selain daripada itu. Jadi itu ya yang perlu kita pahami tadi. Kita harus paham nih bahwasanya puasa ini ibadah, dan ibadah itu dalam bentuk penghambaan kita kepada Allah, atau yang kedua dalam bentuk sebagai bentuk atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan yang demikian, maka tidak masalah kita mencari dan mengetahui apa sih rahasia-rahasia di balik kita berpuasa di bulan Ramadan, seperti itu. Wa mimma la syakka fihi, dan tidak diragukan lagi, anna ahkamallahi ta'ala, bahwasanya ya hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya qaimatun ala hikamin, itu memiliki hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dan faedah-faedah kepada hamba tersebut.
Walakin la yushtaratu, akan tetapi tidak disyaratkan ayyakuna al-ibadu ala ilmin biha, akan tetapi tidak disyaratkan kepada hamba tersebut untuk mengetahui itu semua. Tidak disyariatkan. Yang penting kita tahu puasa itu wajib. Yang penting kita tahu puasa itu adalah bentuk ibadah. Adapun hikmahnya itu nggak disyaratkan. Nah, nggak disyaratkan demikian. Oleh karena itu, sebagian tahu, sebagian tidak tahu, ya nggak ada masalah. Wa mimma la syakka fihi aidan anna li shaumi hikaman, bahwasanya puasa itu sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwasanya puasa itu tentu memiliki banyak hikmah dan faedah-faedah yang sangat banyak sekali, yang dimana sebagian orang itu dapat mengetahui dan sebagian lagi dan bahkan banyak dari hamba tersebut itu tidak mengetahui. Ya khafiyan alaihim, tersembunyi dari mereka. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak apa gitu ya, kita nggak mengetahui apa hikmahnya, nggak apa. Tapi di sini al-musannif, para masyayikh kita menyebutkan ada beberapa hikmah dan faidah ya, yang berkaitan dengan puasa ini. Maka disebutkan apa yang pertama? Yang pertama, inna syiyama as-sahiha min sya'nihi ayyuqidha qalbu al-mu'mini li muraqabatillahi ta'ala azza wa jalla. Ini poin yang pertama yang bisa kita ambil. Apa poin yang pertama? Sesungguhnya puasa itu dapat membangunkan atau dapat membangkitkan hati orang yang beriman. Dalam hal apa? Dalam hal agar dia senantiasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Kita garis bawah itu ya. Bahwasanya berpuasa itu dapat membangkitkan hati orang yang beriman agar dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan gini, orang yang berpuasa itu kan gini. Orang yang berpuasa itu dia akan melewati sebagian dari siang harinya. Sehingga ketika dia melewati siang tersebut, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tentu kan dia akan merasakan rasa lapar, ya enggak? Akan merasakan juga rasa haus. Ketika ada rasa lapar, ketika ada rasa haus, kalau seandainya hati kita enggak bangkit, hati kita itu tidak peka, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lah rumah boleh sepi, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada tidak ada yang mengawasi kita. Karena tadi hati kita itu nggak peka, ya kita makan dan kita minum, betul nggak? Kita makan dan minum. Tapi ingat, ketika tadi faedah berpuasa yang kita katakan dapat membangkitkan hati kita, sehingga kita itu merasa diawasi oleh Allah. Orang boleh nggak melihat kita, tapi Allah Maha melihat. Allah melihat kita. Kan ini kan esensi dari ihsan, betul nggak? Esensi dari ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah itu melihat kita. Jadi, ketika kita merasa haus, ketika merasa lapar, lalu nafsu kita itu ada apa istilahnya itu terdorong untuk makan dan juga untuk minum. Akan tetapi dengan kepekaan tadi, dengan kesadaran dia bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa, maka menghalangi dirinya untuk menuruti hawa nafsu dia. Dia cegah. Dan demikian. Kenapa? Ada poinnya di sana. Tahqiqan li amrillah, untuk betul-betul demi taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati dia pun akhirnya bangun. Hati dia pun itu sadar. Dan ketika sadar, mulai tumbuh rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikianlah dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia juga
dia itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tentu hamba itu kan harus tunduk dan patuh pada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini poin yang pertama. Faedah kita berpuasa. Lalu faedah yang kedua, kita mengetahui bahwasanya inna syahra Ramadan syahrun qudsiyun, bahwasanya bulan Ramadan itu kan bulan yang mulia. Dia kan bulan suci di antara semua bulan-bulan yang ada. Di antara semua bulan yang ada. Oleh karena itu, dikarenakan bulan Ramadan itu bulan yang mulia, maka sesungguhnya yuridullahu azza wa jalla min ibadihi, maka sesungguhnya Allah itu menghendaki kepada hambanya itu untuk mengisi atau memenuhi bulan ini dengan apa? Dengan melakukan ketaatan dan kurbah, ibadah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai derajat yang tinggi dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Karena bulan ini bulan yang mulia, maka Allah itu pengen hambanya itu mengisi dengan ketaatan. Dengan ketaatan inilah nanti dia akan mencapai derajat yang tinggi dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau seandainya makanan-makanan itu dihidangkan, ada makanan yang terhidangkan, begitu juga banyak minuman-minuman pun juga terhidangkan. Dan akhirnya dia makan lahap dan dia minum pun juga dengan lahap. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga perutnya itu kan penuh, sesak gitu ya. Penuh, sesak dengan makanan dan sesak dengan minuman. Ketika sesak dengan makanan dan sesak dengan minuman tadi, kan akhirnya malas, betul nggak? Akhirnya malas, ngantuk, setelah itu tidur, lalu uap-uap makanan itu sampai naik ke otak dia, lalu ke pikiran dia, akhirnya dia ngantuk. Sehingga kalau seperti itu menghilangkan esensi dari Ramadan, yang tadi harus diisi dengan ketaatan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kenapa disyariatkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan bagi kita. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar memudahkan bagi kita ya untuk menunaikan hak tersebut, haknya Ramadan, sampai kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga dikatakan bahwasanya inna istimrara halati syab'i fi hayatil muslimi min sya'nihi. Nah, ini intinya apa? Intinya puasa itu dapat melembutkan hati dan menundukkan hawa nafsu. Itu poinnya di situ. Kita baca. Sesungguhnya orang kalau dia terus-terusan dalam keadaan kenyang, ya orang kalau dia terus-terusan dalam keadaan kenyang, maka orang seperti ini dapat istilahnya itu dapat menumpulkan kepekaan dan kesadaran, dan bahkan dapat menyebabkan kerasnya hati. Nah, ketika hal yang demikian dapat menumpulkan perasaan orang tadi dan juga menyebabkan hatinya keras, maka akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan dirinya itu angkuh, durhaka. Dan yang demikian itu tentu bertentangan dengan keadaan atau karakter orang muslim. Makanya kenapa disyariatkannya ibadah puasa itu untuk melatih dirinya dan mengasah kepekaan. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga itu apa? Intinya puasa itu dapat melembutkan hati dan menimbulkan kepekaan dan serta juga menundukkan hawa nafsu. Lalu yang keempat, inti yang keempat ini apa? Inti yang keempat ini dapat dengan puasa itu dapat mewujudkan syafaqah, kasih sayang dari orang yang kaya kepada orang yang fakir, kepada orang yang miskin. Oke. Inna min ahammi al-mabadi'i, bahwa sesungguhnya salah satu prinsip utama ya yang dapat membangkitkan masyarakat Islam itu apa?
yaitu tarahum muslimina, yaitu menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama kaum muslimin dan juga kepedulian sama mereka. Nah, ini ya termasuk prinsip utama agar mujtama Islam itu, agar masyarakat Islam itu dapat bangkit, yaitu adanya rasa kasih sayang, rasa kepedulian dari yang kaya kepada yang miskin. Akan tetapi orang kaya itu sangat sulit, saya nggak bilang mustahil, sangat sulit, bahkan mungkin sangat sedikit sekali ya kemungkinan orang kaya dapat berkasih sayang kepada orang fakir dengan kasih sayang yang tulus tanpa dia sendiri, tanpa orang kaya itu sendiri mengalami rasa pedih, rasa fakir dan juga kedarurat dan tidak mengalami kesulitan, dan begitu juga pahitnya kelaparan. Mereka itu orang kaya kalau tidak mengalami yang demikian, maka sangat mustahil sekali itu. Sangat sulit sekali menimbulkan rasa kasih sayang kepada kaum muslimin itu kepada orang kafir. Maka syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat tepat sekali bagi orang yang kaya itu untuk memunculkan rasa kepekaan kepada orang fakir. Karena kan orang fakir nih, jangankan bulan Ramadan, selain bulan Ramadan itu kan mereka kelaparan juga. Mereka kelaparan, merasakan pahitnya kelaparan. Makanya kita itu diminta di bulan Ramadan itu, setidaknya kita ini tahu bagaimana rasa pedih, pahitnya kelaparan bagi orang kafir. Makanya kita itu diminta untuk setidaknya ya merasakanlah hidupnya orang-orang tersebut. Oleh karena itu ketika kita merasa, oh rupanya lapar tuh nggak enak ya. Oh rupanya kesulitan seperti ini rupanya nggak enak ya. Jadi itu merasa peka gitu. Oh gini rupanya yang dialami oleh saudara-saudara fakir kita. Nah, maka disitulah itu akan menimbulkan rasa kasih sayang, rahmat, dan membantu sama lain dari tadi orang yang kaya kepada orang fakir. Nah gitu lebih. Jadi kesimpulan hikmah atau faedah yang bisa kita ambil ada 4 poin, kita murojaah secara cepat. Yang pertama, dengan puasa itu dapat membangkitkan atau kesadaran hati kaum mukmin agar senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, maka Allah minta kepada kita untuk mengisinya dengan ketaatan dan ibadah-ibadah. Poin yang ketiga, bahwasanya puasa itu dapat melembutkan hati, terus memunculkan kepekaan, dan juga menundukkan hawa nafsu. 3. Lalu poin yang keempat apa? Dengan puasa itu akan menimbulkan kasih sayang, rahmat, lalu membantu satu sama lain dari orang kaya kepada orang fakir. Wallahu alam. Lalu yang selanjutnya, waqala syekh kita, masyayikh kita hafizahumullahu ta'ala, ini pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang bagaimana caranya menetapkan bulan Ramadan. Subutu syahri Ramadana. Cara untuk menetapkan awal dari bulan Ramadan. Oke. Kita baca. Yasbutu dukhulu syahri Ramadana bi ahadi amroini. Jadi untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan itu ada dengan 2 cara. Salah satu dari 2 cara. Cuman di sini ya dalam kitab fikih manhaji itu nggak disebutkan. Nanti kalau antum silakan mengutip dalam kitab, misalnya kitab Rasadidah, Syekh Hasan Al-Kahfi itu menyebutkan bahwasanya subutu dukhuli Ramadan itu ada dengan 2 cara. 2 cara. Cara yang pertama dengan cara umum, atau yang kedua dengan cara yang khusus. Cara yang pertama umum sama yang kedua khusus. Cara yang umum ini yang disebutkan oleh masyayikh kita, yaitu cara yang pertama dengan melihat hilal, atau cara yang kedua dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu umum. Umum itu maksudnya apa? Maksudnya umum itu dalam artian puasa itu berlaku bagi penduduk itu. Berlaku, semuanya berlaku. Ketika hakim
memutuskan dan menetapkan awal Ramadan, maka dia mengikat bagi yang lain. Itu namanya ala sabilul umum. Tapi kalau ala sabil khusus, yang secara khusus, ini ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Misalnya seperti orang yang melihat hilal. Dia melihat hilal. Mau dia orang yang adil, mau dia orang yang fasik. Maka fi haqqihi, maka hak dia ketika dia melihat hilal, meskipun dia fasik, maka dia wajib berpuasa. Pertama. Lalu yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal. Ada informasi dengan melihat hilal. Informasi ini bukan orang yang adil, tapi orang yang tak adil. Atau kita katakan seperti ini. Informasi bahwasanya hilal itu sudah nampak. Maka kita lihat 2 poin. Poin yang pertama, ya. Kalau orang yang mengasih atau yang menginformasikan kepada kita itu adalah orang yang dapat dipercaya kabarnya, dapat dipercaya, misalnya seperti istri kita. Istri kita ini kan ketika misalnya menyampaikan persaksian di depan hakim, ini kan tertolak. Kenapa? Karena dia tak termasuk kategori adlu syahada. Nanti akan kita jelaskan siapa orang yang adlu syahada, akan kita jelaskan. Istri, anak kecil, budak, ini kan dia tertolak syahadah persaksiannya di depan hakim. Lalu istri kita ngasih tahu, saya ya zauji melihat hilal. Saya melihat hilal. Dan istri kita ini tidak pendusta, orang yang dapat dipercaya perkataannya. Maka dalam hal ini wajib orang yang dikasih tahu informasi tersebut wajib baginya untuk berpuasa. Mau di hatinya percaya atau tidak, wajib berpuasa. Pertama. Tetapi kalau dia itu ghairu mausuk, orang yang tak dapat dipercaya, seperti orang yang sering berdusta gitu ya, orang yang sering berdusta, lalu dia menginformasikan kepada kita, saya telah melihat hilal. Maka dalam hal ini dipulangkan ke hati kita. Kamu percaya nggak dengan perkataan dia? Oh, saya percaya, puasa. Tapi kalau nggak percaya karena dia ini sering berdusta, maka tidak perlu berpuasa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dengan dzan, bi dzanni dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan zonnya, dengan dugaan masuknya Ramadan dengan cara berijtihad. Misalnya dia lagi tinggal di hutan pedalaman yang tidak ada informasi, atau mungkin dia di penjara segala macamnya, maka dia berijtihad. Atau yang selanjutnya mungkin dengan qaul hasib atau qaul yang ahli perfalakan ya, orang yang ahli hisab. Maka yang seperti ini haknya fi haqqihi itu puasa, atau orang yang mempercayainya pun juga bisa berpuasa. Seperti itu. Itu ala sabil khusus. Sekarang ala sabil umum, ini kita baca. Yasbutu dukhulu syahri ramadhana bi ahadil amrayni. Dengan salah satu dari 2 cara. Apa yang pertama? Yang pertama, ru'yatul hilali lailatas salasina min Sya'ban. Artinya apa? Melihat hilal, ya, melihat hilal di malam yang ke-30 di bulan Sya'ban. Jadi 29 ketika terbenamnya matahari, disitulah ya nanti dalam proses melihat hilal. Wadzalika, yang demikian itu ya, jika ada orang yang menyaksikan hilal, tentu orang ini adalah orang yang adil. Di hadapan qadhi dia bersaksi bahwasanya annahu qad ra'a al-hilalah, bahwasanya dia bersaksi sesungguhnya dia telah melihat hilal. Tentu kalau seandainya telah lihat hilal sudah terlihat atau sudah nampak, maka bisa dipastikan bahwasanya Sya'ban itu ada 29 hari seperti itu. Cuman kita harus tahu ini siapa yang dimaksudkan syahidun adlun, atau dalam bahasa lainnya adlu syahadah. Siapakah mereka? Yang pertama laki-laki, yang kedua orang merdeka,
orang yang merdeka. Lalu yang ketiga, baligh dan akil. Lalu yang keempat, dalam keadaan terjaga. Lalu yang kelima, dapat berbicara. Yang keenam, dapat mendengarkan. Lalu juga dapat melihat. Orang-orang yang seperti ini, yang saya sebutkan, kategori yang seperti ini, maka dia termasuk adlu syahadah. Maka persaksiannya itu diterima. Tak cukup sampai di situ, tambahkan lagi. Orang tersebut tidak melakukan dosa besar, atau dia tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Atau dia orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Tetapi ketaatannya itu lebih kuat daripada kemaksiatannya. Maka kategori yang saya sebutkan ini dinamakan adlu syahadah. Maka persaksiannya di depan imam atau depan qadhi diterima. Selain daripada yang saya sebutkan seperti perempuan, seperti budak atau anak kecil, meskipun dia nampak hilal, tetapi persaksiannya ditolak. Karena bukan adlu riwayah, tapi adlu syahadah. Wallahu alam. Itu yang pertama. Asani, lalu yang kedua, ikmalu sya'bana salasina yauman, menyempurnakan atau melengkapi Sya'ban menjadi 30. Dalam artian apa? Dalam artian kalau seandainya jika terjadi kesulitan ketika melihat hilal, mungkin dengan sebab apa? Bisa babi guyum, dengan sebab mendung, misalnya seperti itu. Jadi di akhir Sya'ban ketika mau melihat hilal nggak nampak. Maka dalam hal ini Sya'ban pun disempurnakan menjadi 30 hari. 30. Pasti tidak akan ada yang namanya 31. Karena dalam hitungan Hijriyah yang namanya bulan itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak 29 ya 30 gitu ya. Kalau nggak 29 yaitu 30. Atau idza lam yataqaddam syahidun adlun yashhad bi annahu qad ra'a al-hilal, atau tidak ada syahid, orang yang adil yang menyaksikan tadi itu tidak menyaksikan atau tidak bersaksi bahwasanya dia telah melihat hilal. Maka yang seperti ini fayutammamu, maka disempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Kenapa? Idh huwa al-aslu, karena keadaan asalnya itu adalah tidak ada sesuatu yang menentangnya. Wallahu alam. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Lalu berayahlah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa'milu iddata sya'bana salasina yauman. Kalau terhalang, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari seperti itu. Lalu juga dari hadis yang lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya telah datang orang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab Badui itu mengatakan, ini ra'aitu hilala Ramadan. Sesungguhnya saya bersaksi telah melihat hilal Ramadan. Maka Nabi mengatakan, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi tiada ilah selain Allah? Maka dia mengatakan na'am. Lalu dikatakan lagi, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah? Maka dikatakan juga na'am. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, azin finnasi. Ya Bilal, iklankan atau informasikan, umumkan kepada orang-orang bahwasanya besok itu mereka puasa. Seperti itu. Oke. Wallahu alam. Masalah i'tibaru ikhtilafi al-matali'. Ini masalah apa? Masalah perbedaan matlak. Dalam mazhab kita bahwasanya ikhtilaf al-matali itu mu'tabar. Bahwasanya yang namanya perbedaan matlak itu dianggap. Ya, bukan ittihadu al-matali.
Dalam artian kalau di satu tempat itu telah menyaksikan hilal, maka seluruh negeri kaum muslimin itu wajib berpuasa. Itu namanya ittihadul matali. Enggak. Kita itu ikhtilafu al-matali. Bahwasanya yang namanya matla itu kan apa? Matla itu kan terbit atau terbenamnya itu kan sama. Ya. Terbit dan terbenamnya itu namanya matla. Hadza wa idza ru'iya al-hilalu. Jadi kalau seandainya ya hilal itu telah nampak, telah terlihat pada suatu negeri, maka pada suatu negeri tentu negeri yang melihat hilal itu wajib puasa. Itu poin yang pertama. Juga bukan hanya negeri yang melihat hilal, juga negeri lazima as-saumu, maka juga wajib berpuasa ahlul baladi al-qaribah, penduduk negeri yang berdekatan dengan negeri yang melihat hilal. Dalam artian man wafaqahum fil matali, yang sama matlaknya, tempat terbenam dan terbitnya itu sama. Terbit dan terbenamnya itu sama. Itu masih masih dianggap baladul qaribah, tempat yang dekat. Dan para fuqaha kita mengatakan bahwasanya dia masih dianggap dekat itu dengan jarak kurang lebih 8 derajat. Gitu ya. Kurang lebih 8 derajat. 8 derajat. Sementara 1 derajat itu kan sama dengan 4 menit ya, 4 menit. Berarti kalau 8 kali 4 itu sama dengan 32 menit. Berarti kalau masih dalam radius 32 menit, maka masih dianggap satu matla. Masih dianggap satu matla. Akan tetapi kalau lebih daripada 32 menit, maka tidak dianggap satu matla. Itu sudah ikhtilafu al-matali. Seperti itu. Lazima as-saumu ahlul baladi al-qariba min baladi ru'yah duna ahlil baladi al-ba'ida, yang jauh enggak. Kenapa demikian? Lianna karena tempat yang dekat tadi, seperti misalnya Damaskus, ini beliau contohkan karena di Suriah ya, seperti Damaskus, Hamas atau Halib, itu dihukumi seperti fi hukmi al-baladi al-wahid. Dia dihukumi seperti satu wilayah hukum yang sama. Ya, jadi bila duru'yah sama biladul qaribah itu masih dihukumi satu wilayah hukum yang sama dalam hal puasa. Tetapi kalau tempatnya sudah jauh, yang tadi yang lebih daripada lebih daripada 32 menit, seperti Damaskus dengan Kairo, atau Damaskus dengan Mekah, atau Damaskus dengan Madinah, maka ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang negeri yang jauh. Wa yu'tabaru al-bu'du bi ikhtilafi al-matali. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Quraib. Jadi Quraib itu berkata, istahalla alayya Ramadhanu. Telah tiba kepadaku telah tiba bulan Ramadan. Wa ana bisyami, dan saya sekarang berada di Syam. Wa ra'aitu al-hilala lailatal jumu'ati, dan aku telah melihat hilal di malam Jumat. Lalu setelah itu aku pergi ke Madinah di akhir bulan. Lalu aku ditanya, fa sa'alani Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun bertanya kepadaku, mata ra'aitum al-hilala, kapan kalian itu melihat hilal? Maka saya menjawab, ra'ainahu lailatal jum'ah, kami melihat hilal itu di malam Jumat. Maka beliau mengatakan lagi, bertanya Ibnu Abbas, anta ra'aitahu, apakah kamu yang melihatnya? Maka saya menjawab, na'am, wa ra'ahun nasu, dan orang-orang pun juga melihatnya. Wasomu wasoma Muawiyah, orang-orang berpuasa dan Muawiyah pun juga ikut berpuasa. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, kulluna ra'ainahu lailata sabti. Akan tetapi kami yang di Madinah ini justru
melihat hilal itu bukan di malam bukan di malam Jumat, tapi di malam Sabtu. Nah, tuh. Jadi orang Syam itu melihat hilalnya di malam Jumat. Sementara orang Madinah melihat hilalnya di malam Sabtu. Oleh karena itu beliau mengatakan lagi, fala nazalu nasumu hatta nukmila salasina. Maka kami ini masih tetap senantiasa kami itu berpuasa ya sampai kami menyempurnakan 30 hari. Au narohu, atau melihat hilal. Maka saya berkata lagi, si Quraib pun berkata, aula taktafi biru'yati Muawiyah wa siyamihi. Apakah tak cukup itu ya Ibnu Abbas dengan persaksiannya atau dengan ru'yanya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Maka beliau mengatakan la hakaza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang diperintahkan Nabi kepada kita. Berarti kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ikhtilafu al-matali itu muktabar. Buktinya apa? Buktinya dengan perkataan dari Ibnu Abbas. Kalau seandainya tidak ada yang namanya ikhtilaful matali, tidak ada nama ikhtilaful matali, tentu Ibnu Abbas itu akan mencukupi dengan ru'yanya orang-orang Syam dan puasanya orang Syam. Berarti kan dalam hal ini dia orang-orang Madinah kan nanti wajib itu mengqadha 1 hari puasa kan? Karena orang-orang yang ada di Syam itu di hari Sabtunya sudah berpuasa, sementara orang Madinah mulai puasanya di hari Ahad. Kan seperti itu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan la hakaza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa alaihi qala al ulama'u. Maka yang demikian itu para ulama kita pun kasih kesimpulan. Ini panjang pembahasannya, langsung saya jelaskan saja karena waktu sudah 9:30, nanti istirahat setelah ini. Jadi di sini langsung saja saya baca dengan bahasa Indonesia. Sudah saya terjemahkan. Ada di status WA ya, bagi yang menyimpan WA saya, nanti tak kirim di grup. Jadi intinya gini. Masalah orang safar di tempat itu hilal sudah nampak. Safar ke negeri yang hilal nggak nampak. Atau sebaliknya, dia safar dari tempat yang hilal nggak nampak menuju ke tempat yang hilalnya sudah nampak. Ini pembahasannya. Poin yang pertama. Saya jelaskan, saya baca aja. Poin yang pertama, jika puasa itu belum wajib bagi penduduk suatu negeri yang jauh, nggak wajib ya, karena hilal belum nampak. Lalu seseorang bepergian ke negeri tersebut dari tempat dia yang tadi yang hilal itu sudah nampak. Maka kalau seperti ini kasusnya, wajib dia harus mengikuti mereka dalam mengakhiri puasa. Meskipun ia telah menyempurnakan 30 hari. Kenapa demikian? Alasannya sebab dengan intiqalnya dia, pindahnya dia ke negeri yang hilal belum nampak, ia sudah menjadi bagian dari mereka. Sehingga ia wajib mengikuti hukum yang berlaku di tempat tersebut. Poin yang pertama. Poin yang kedua, sebaliknya. Jika seseorang bepergian dari negeri yang hilal belum nampak ke negeri yang hilal sudah nampak, maka ia berpuasa bersama mereka kan? Baik ia telah berpuasa 28 hari, karena di negeri tersebut Ramadan hanya 29 hari, sehingga ia berbuka pada hari ke-29. Maupun 29 hari penuh. Namun dengan catatan nih, jika ia hanya berpuasa 28 hari, maka ia wajib mengganti 1 hari, karena 1 bulan itu tak mungkin 28 hari. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang kedua ini, dia pergi dari tempat yang hilal itu belum nampak, menuju ke negeri atau ke tempat yang hilal sudah nampak. Ketika dia pergi ke tempat itu kan sudah berpuasa. Maka dia ini bisa jadi berpuasa 28 hari atau 29 hari. Kalau 28 berarti penduduk itu 29 hari berpuasa. Kalau 29 dia ini berpuasa, berarti penduduk di kampung itu 30 hari. Kalau ini nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau 28.
Kalau 28, maka wajib dia mengganti 1 hari ini. Kenapa? Karena tidak mungkin 1 bulan itu selama 28 hari. Poin yang kedua. Poin yang terakhir, yang waman asbaha fi baladin muayyadan itu. Muayyidan. Jadi bagi barang siapa yang memulai dalam keadaan sudah berhari raya. Lalu dia safar ke negeri yang penduduknya masih berpuasa. Jadi negeri dia itu sudah melaksanakan Id. Sementara negeri yang dia safar ini masih dalam keadaan berpuasa. Maka dalam hal ini wajib dia menahan diri makan dan minum sepanjang sisa hari untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Inilah masail-masail atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. Wallahu alam. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan 9.35. Mungkin barangkali silakan istirahat. Bagi barang siapa mungkin yang mau sarapan, yang mau makan, yang mau minum, yang mau ada hajat silahkan. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua, insya Allah pada pukul 10 pagi seperti itu. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ustaz, ini ditutup atau seperti ini? Ditutup aja Ustaz, nggak apa. Nanti insya Allah balik lagi. Oke. Kalau bisa nanti sudah dibuka jam 10 kurang 5 lah. Biar nanti bisa bergabung ya gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.